Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai studi kasus dasar akuntansi di organisasi pelayanan kesehatan. Saya share screen. Ya, nah di sini untuk studi kasusnya, di sini ada latihan soal. Di mana soal yang ini pada tanggal 1 Agustus 2021 baru dibuka suatu rumah sakit, diberi nama Pixie Ganesha Hospital. Berikut adalah transaksi yang terjadi sebulan pertama beroperasi. Untuk transaksi yang pertama, menyerahkan kas sebesar 800 juta. Ini sebagai setoran modal awalnya. Nah, terus yang kedua membayar cicilan gedung bulan September 50 juta. Terus yang ketiga, membeli peralatan medis dan kantor secara kredit seharga 100 juta. Yang keempat, memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada pasien secara tunai 65 juta. Meminjam uang tunai kepada pihak bank sebesar 250 juta dengan menandatangani sebuah wesel. Memberikan jasa pelayanan kepada pasien secara kredit 65 juta. Membayar biaya-biaya gaji pegawai 70 juta. Biaya listrik 5 juta, telepon 1.200.000. Nah, ini contoh yang di latihan soalnya. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Nah, yang pertama itu adalah catatlah transaksi-transaksi tersebut dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, tadi kan dalam bentuk narasi. Nah, bagaimana kalau diterjemahkan ke dalam bentuk persamaan dasar akuntansinya? Terus yang kedua, susunlah laporan laba ruginya, terus laporan perubahan ekuitas atau modalnya, dan neraca per 31 Agustus 2021 di Pixie Ganesha Hospital. Nah, sekarang kita lihat di sini jawabannya. Jadi, ini ada transaksi di mana aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, kan rumusnya. Nah, di sini asetnya itu ada kas, ada piutang usaha, ada peralatan. Karena ingat, aset itu tidak berupa uang saja. Nah, biasanya kalau yang berupa uang masuknya ke kas langsung. Nah, kalau di sini piutang usaha berarti pihak lain yang punya utang ke kita dalam bentuk uang ya di sini. Dan piutang itu kan belum ada uangnya di kita, cuman itu akan menjadi kas kita, akan menambah aset kita gitu. Nah, terus ada bentuk peralatan di sini. Nah, kalau kewajiban itu kan beban yang harus dibayar. Salah satunya ada utang wesel, ada juga utang usaha. Kalau utang wesel berarti bentuknya pinjaman uang. Kalau utang usaha berarti dalam bentuk pinjaman barang ataupun peralatan ya. Terus di sini ada ekuitas. Ekuitas itu nama lainnya adalah modal kan ya. Oke, jadi antara ruas kiri dan ruas kanan itu harus balance. Pembatasnya di sini sama dengan. Nah, ini sebetulnya kalau yang aslinya tidak berbentuk seperti ini. Ini saya hanya mempermudah saja untuk dipahami dan dimengerti. Sekarang kita lihat ke soalnya yang transaksi yang pertama. Di sini, menyerahkan kas 800 juta. Dan ini sebagai setoran modal awal. Berarti kalau seperti ini, asetnya akan bertambah di kasnya ya. Karena kan ini berupa uang, di kasnya akan bertambah. Sehingga kalau kasnya bertambah, modalnya pun bertambah. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Di kasnya bertambah 800 juta, di modalnya juga bertambah 800 juta. Dan saya beri tanda plus, karena ini bertambah. Dan itu sekali lagi itu hanya untuk membantu mengerti saja ya. Kalau sudah paham itu tidak perlu ada lagi penjumlahan gitu. Nah, terus lihat transaksi yang kedua. Membayar cicilan gedung bulan September 50 juta, membayar cicilan. Berarti kan kasnya berkurang ya. Kasnya berkurang, kalau kas berkurang berarti modal juga berkurang. Nah, kita lihat. Nah, di sini kasnya berkurang 50 juta. Dan modalnya berkurang 50 juta. Oh ya, ini dalam bentuk juta ya, sehingga yang 30 di belakangnya kita simpan, nggak ditulis ya. Nah, terus kita jumlahkan, sehingga tinggal 750 juta lagi kas dan modalnya, karena sudah dikurangi cicilan gedung tadi ya.
Nah, dan untuk penjumlahan di sini juga tidak wajib ya, bahkan tidak ada kalau yang di laporan sebetulnya. Ini hanya mempermudah saja ya, karena kan kita belajar dasar ya di sini. Nah, lanjut sekarang ke transaksi yang ketiga. Nah, ini membeli peralatan medis dan kantor secara kredit seharga 100 juta. Berarti kita nambah aset, tapi asetnya bentuknya bukan uang, tapi bentuknya peralatan, sehingga masuk di aset tapi nambah di peralatan. Nah, otomatis kita juga punya utang atau punya kewajiban di sini secara kredit. Bentuknya apa? Peralatan, berarti utang usaha ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita punya peralatan, asetnya nambah di peralatan 100 juta, sejumlah 100 juta. Tapi kita jadi punya kewajiban yang harus kita bayar, yaitu utang usaha, karena bentuknya di sini peralatan. Ya. Nah, terus kita turunkan yang ini ke bawah, 750, 100, 100, 750. Sehingga antara ruas kiri dan kanan ini jumlahnya sama. Jadi 850, berarti balance ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya. Nah, memberikan jasa pelayanan kepada pasien secara tunai, 65 juta. Karena rumah sakit itu memberikan jasa kepada pasien, berarti ini kan pendapatan untuk rumah sakit. Kalau pendapatan, nah berarti kita nambah nih kasnya. Kasnya nambah, berarti modalnya juga ikut tambah. Nah, tapi ini bayarnya tunai pasiennya ceritanya. Berarti kurang lebih ini pasien umum, jadi dia bayarnya langsung gitu. Setelah mendapatkan pelayanan, dia langsung bayar secara tunai. Sejumlah 65 juta kan selama 1 bulan ini. Nah, sehingga kasnya bertambah 65 juta, modalnya pun bertambah 65 juta. Sehingga kalau dijumlahin ruas kiri dan ruas kanan, ini sama, balance. Ya, oke. Lanjut lagi. Kita ke transaksi yang berikutnya. Meminjam uang tunai kepada pihak bank sebesar 250 juta dengan menandatangani sebuah wesel. Pinjam uang tunai ke bank, berarti berupa uang nih. Berarti kasnya nambah kan, karena berupa uang. Tapi, karena kita minjem ya ke pihak bank, berarti kita punya kewajiban yang harus kita bayar. Nah, tapi ini bentuknya apa? Bentuknya uang. Dalam menandatangani sebuah wesel, berarti utang wesel. Ya, sehingga kalau ditulis kurang lebih menjadi seperti ini. Nih, kasnya kita nambah 250 juta, tapi kita juga jadi punya utang. Di sini punya kewajiban, utangnya wesel. Sehingga ruas kiri dan ruas kanannya ini kalau dijumlahin, ini sama. Nah, yang menjadi pembatasnya itu kan ini ya, sebentar, pembatasnya itu yang sama dengan ini, antara pembatas kiri dan kanannya, ruas kiri dan kanannya itu pembatasnya. Tuh ya. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yang transaksi ke-6. Memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada pasien secara kredit, 65 juta. Nah, kan memberikan jasa layanan ke pasien, berarti kan tadi pendapatan untuk rumah sakit. Karena rumah sakit itu memberikan jasa ya. Berarti ini pendapatan nih untuk rumah sakit, tapi kok pasiennya bayarnya kredit, itu gimana ceritanya? Nah, ini asumsikan contohnya pasien BPJS. Pasien BPJS itu kan dia bayar iuran ke BPJS-nya tiap bulan. Ya, tapi BPJS bayar ke rumah sakitnya nggak langsung di muka ya. Tapi BPJS itu kan bayarnya kalau ada pengklaiman. Nah, jadi pihak rumah sakit itu harus memberikan pelayanan dulu ke pasien, pasiennya dilayani dulu nih pasien BPJS. Ketika dia pulang, baru nanti pihak rumah sakit ngeklaim ke pihak BPJS dengan melengkapi beberapa berkas. Nah, setelah ditinjau oleh pihak BPJS, divalidasi, diverifikasi, dinyatakan valid, baru nanti dibayarkan. Ya, berarti kalau kayak gitu,
kalau masih kredit dalam artian kita belum ngeklaim ke pihak BPJS, berarti kan kita memberikan piutang kepada BPJS. Jadi pihak BPJS yang punya utang ke kita, ya, sehingga penulisannya di akuntansinya kurang lebih seperti ini, ya. Nah, ini kita memberikan piutang usaha ke pihak BPJS sebesar 65 juta karena belum kita klaim. Jadi uangnya belum kita terima, tapi ini akan menambah aset kita di piutang, ya. Nah, terus modal kita juga jadi bertambah 65 juta. Sehingga kalau dijumlahin ruas kiri dan ruas kiri dan ruas kanannya ini jadi sama. Kalau udah sama berarti kan balance, ya. Oke, sekarang kita lihat transaksi yang terakhir di soal. Membayar biaya-biaya, gaji pegawai, listrik, telepon, bayar. Berarti ini adalah beban, ya. Berarti kalau beban itu mengurangi kas. Kalau kasnya berkurang, berarti modalnya juga ikut berkurang. Sehingga, nah, jadi seperti ini. Nih, berkurang nih. Nah, saya kasih tanda minus. Tapi kalau di laporan keuangan biasanya bentuknya bukan minus, tapi dalam tanda kurung, ya. Nah, sehingga kalau dijumlahin, kita turunin ke bawah, ya, ini. Dari itu turun-turun, gitu. Ini jadi kalau dijumlahin tuh akan hasilnya balance. Nih, 1,1 M kurang lebih. Nih, sama. Nah, kalau sudah seperti ini balance, berarti kita sudah bisa menerjemahkan dari bentuk narasi setiap transaksi itu menjadi persamaan akuntansinya, ya. Oke, kita lanjut sekarang ke pertanyaan yang B, yang keduanya, di mana ini diminta untuk laporan laba dan rugi. Nah, ini dalam juta, ya, per 31 Agustus. Nah, jadi per 1 bulan Agustus ini. Nah, pendapatan jasa. Sekarang pendapatan jasa ini didapat dari mana sih? Kita lihat di soal transaksi untuk mendapatkan jasa itu kita dari mana? Nah, yang pertama itu, ini kan, jasa kepada pasien secara tunai 65 juta sama secara kredit 65 juta. Walaupun ini secara kredit, kita belum menerima uangnya dari pihak BPJS misalkan. Tapi kan ini akan menambah aset kita. Ya, jadi ini pendapatan kita tuh baru didapat 65 juta tunai, 65 juta kredit, berarti 130 juta dari hasil jasa yang kita berikan kepada pasien. Ya, jadi pendapatannya itu 130 juta. Masukin ke sini. Nih, ya. Nah, terus beban. Beban itu berarti yang harus kita bayar. Nah, apa aja yang harus kita bayar? Nah, kita lihat di soal, ya. Di sini bebannya itu yang pertama kita harus bayar cicilan gedung 50 juta. Kita juga harus gaji pegawai, bayar listrik juga, dan bayar telepon juga. Berarti itu bebannya. Kalau ada tambahan misalkan bayar cicilan hutang kepada supplier, ya itu berarti tambahin. Kalau bayar cicilan bank beserta bunganya itu juga tambahin, ya. Nah, jadi karena ini di soalnya baru ini, ya kita masukkan yang ini, gitu. Nah, berarti bebannya ini. Kalau udah dijumlahin, pindahin. Ya, ini dijumlahin, pindahin ke sini. Baru kita jumlahkan. Maaf, dikurangi. Kurangi, ya. Nah, 130 pendapatan, karena kan laba itu pendapatan yang kita terima kurangi beban yang kita keluarkan. Nah, bebannya segini, 126.200.000 rupiah, sehingga kita punya laba bersih di angka 3.800.000 labanya. Berarti kita surplus, punya keuntungan. Ya, ini laporan laba rugi, berarti kita untung dalam hal ini. Tuh, kita lanjutkan sekarang ke perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nih, per 31 Agustus dalam juta.
Nah, modal awal A di 1 Agustus masukin nih. Lihat, modal awalnya berapa di soal. Nih, modal awalnya 800 juta. Kita masukin. Nih, modal awalnya 800 juta masukin. Terus laba. Labanya kita masukin. Dari mana laba? Nah, dari yang kita dapatkan ini. Ya. Nah, ini labanya 3.800.000. Kita pindahkan, masukin di sini labanya 3.800.000. Sehingga modal per 31 Agustus 2001 itu kita bertambah. Jadi modalnya kita jadi 803.800.000 rupiah. Ini modal yang kita miliki per 31 Agustus 2021 karena udah ada penambahan modal di bulan Agustus. Atau ini akan menjadi modal di tanggal 1 September. Gitu ya, ini perubahan modal. Berarti kita surplus. Modal itu bisa berkurang kalau memang kita mengalami kerugian gitu ya. Jadi pendapatan yang kita dapatkannya sedikit, tapi pengeluaran yang kita keluarkannya banyak. Nah, pasti modalnya akan berkurang. Nah, di sini neraca per 31 Agustus, ini dalam 1 juta, di mana ada aset, ada kewajiban. Aset itu yang mana aja? Aset itu yang ini kita masukkan, nih, yang kas, piutang, dan peralatan. Kewajiban yang mana aja? Yang utang dan wesel, ditambah modalnya atau ekuitasnya. Nah, jadi ini ya, ini adalah kas piutang usaha dengan peralatan atau dinamakan aset. Yang ini dinamakan dengan kewajibannya, utang wesel dan utang usaha, dan yang ini modalnya. Tuh, modalnya sama kan ya. Nah, kita pindahkan. Nah, di sini, ini asetnya tadi kas, piutang usaha, sama peralatan. Pindahin ke sini, kewajibannya ada utang usaha dengan utang wesel, terus jumlahin ke sininya, terus modalnya kita masukin, nah modal yang tadi. Perubahan modalnya setelah ditambahin dengan keuntungan ya. Sehingga hasil akhirnya ini balance di neracanya. Begitu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, silahkan ini tugasnya dikerjakan biar bisa memahami dan juga bisa terlatih gitu ya. Karena ini Prodi D3 RMIK, jadi ini hanya dasar saja untuk akuntansi keuangannya. Jadi tidak sampai jurnal besar, jurnal enggak ya. Jadi cukup sampai di dasar-dasar akuntansi saja. Silakan dikerjakan untuk lebih jelas. Nah, nanti di next video kita bahas pembahasannya ya. Oke. Saya cukupkan sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan terima kasih.